Pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau kita bisa back to back dapat poin penuh, kita aman buat World Cup qualifications. Jadi semua yang main kasih yang terbaik karena ini mimpi kita sama-sama kan. Oke? Hasil akhir Timnas Indonesia versus Vietnam dan pernyataan mengejutkan Erick Thohir usai laga. Berita pertama, alhamdulillah laga sengit baru saja berakhir dan semoga Timnas Indonesia bisa mengambil pelajaran dari laga ini ya. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bikin pernyataan begini soal Timnas Indonesia. Pemain bermain luar biasa. Terima kasih Coach Sin dan pelatih yang lain, terima kasih kepada para pemain. Perjalanan kita belum berakhir dan perjuangan kita harus lebih besar lagi, kata Erick Thohir. Pertandingan penting untuk menjaga asa Timnas Indonesia bisa tampil di level dunia. Bismillah kita berikan yang terbaik untuk Indonesia hari ini, tulisnya. Di sisi lain, masa depan Timnas Indonesia pernah diprediksi oleh mantan pelatih Chelsea, Jose Mourinho. Pernyataan kritis Jose Mourinho terhadap Timnas Indonesia beberapa tahun lalu menjadi sorotan yang tak terlupakan. Kala itu Mourinho menyampaikan kritiknya saat membawa Chelsea untuk tur Asia dan bertanding melawan Indonesia All-Star. Pertandingan tersebut memberikan wawasan yang cukup jelas bagi Mourinho tentang kelemahan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Saat itu setelah Chelsea berhasil mengalahkan Indonesia All-Star dengan skor mencolok pada tahun 2013, Mourinho mengungkapkan pandangannya. Jose menyatakan bahwa Timnas Indonesia masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Saya pikir tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi, itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik, ucap Jose Mourinho usai pertandingan Indonesia All-Star versus Chelsea. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ujar mantan pelatih Chelsea tersebut. Mourinho pernah mengatakan bahwa semangat juang adalah kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap pemain. Pundit Vietnam Ha Quang Minh memberikan tanggapannya soal keseimbangan kekuatan Vietnam dan Timnas Indonesia berubah setelah skuad Garuda menaturalisasi 10 pemain. Kemenangan akan membantu Vietnam maupun Timnas Indonesia menjaga peluang untuk lolos ke babak ketiga. Hanya juara dan runner-up yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Soal keseimbangan kekuatan yang berubah dari kedua tim untuk laga tersebut, Ha Quang Minh menilai Timnas Indonesia memang lebih kuat dari sisi pemain. Menurut saya tim Indonesia lebih kuat dari tim Vietnam dari segi personil saat ini, kata Ha Quang Minh, dilansir dari Soha. Ia menjelaskan perbedaan kelas dari sisi pemain naturalisasi Timnas Indonesia dan bintang top Vietnam yang pindah Eropa. Sebagian besar pemain naturalisasi mereka bermain di platform sepak bola utama Eropa, kata Ha Quang Minh. Dan jika kita melihat kegagalan para bintang top Vietnam saat pindah ke Eropa, semua orang pasti paham perbedaan kelasnya, ujarnya. Ia menekankan bahwa Timnas Indonesia tidak dianggap remeh. Secara umum, Indonesia tidak boleh dianggap enteng, kata Ha Quang Minh. Mereka ingin menantang posisi nomor 1 Asia Tenggara dan mengincari prestasi kontinental, bukan sekedar bersaing dengan tim Vietnam, ujarnya. Vietnam saat ini di ranking FIFA berada di posisi 105 dunia. Posisi itu masih menjadikan Vietnam turun menjadi tim nomor 2 di Asia Tenggara. Thailand berhasil menggeser Vietnam menjadi tim nomor 1 di Asia Tenggara. Tim berjulukan Gajah Perang itu menempati ranking 101 dunia. Sementara Timnas Indonesia ada di peringkat 142 dunia. Di Asia Tenggara, Timnas Indonesia di posisi kelima. Timnas U20 Indonesia akan melawan Cina pada laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Pertandingan itu akan gelar 2 kali pada 22 dan 25 Maret 2024. Timnas U20 Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan sejak 13 Maret lalu. Rencananya pemusatan latihan akan berakhir pada 5 April mendatang. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memanggil 37 pemain untuk menjalani pemusatan latihan itu.
Dari 37 pemain itu, ada pemain abroad yang dipanggil. Mereka adalah Marcelinus Amaola UD Logrones, Eros Dermawan UD Logrones, Wilber Jardim Sao Paulo FC, Cao Damanik Lausanne Sport, dan Dilan Yabran Rinaldi SV Bergis Gladbach 09. 3 dari 5 pemain itu ialah pemain diaspora. Ketiga pemain diaspora itu adalah Wilber Jardim, Cao Damanik, dan Dilan Yabran Rinaldi. Untuk Wilber Jardim bukan nama yang asing bagi penggemar timnas Indonesia. Sebelumnya ia memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U27 tahun 2023 yang digelar di tanah air. Ia bermain di posisi bek kanan. Sementara itu, Cao Damanik bermain di posisi gelandang bertahan. Untuk Dilan Yabran Rinaldi bermain sebagai penyerang. Sementara untuk Marcelinus Amaola dan Eros Darmawan adalah pemain yang lahir di Indonesia, namun tengah bermain di luar negeri. Timnas 20 Indonesia dipersiapkan untuk mengikuti Piala AFF U19 tahun 2024, kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, dan diharapkan lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025.